Ini lempeng-lempengan di dalam bumi ikut bergejolak, bergeser. Ini sudah merembet di Pulau Sumatera. Ini juga sebentar lagi Sumatera akan mengalami gempa dari sepanjang Aceh sampai ke Lampung. Sepanjang Aceh sampai Lampung? Iya, nanti akan berurutan terjadi gempa. Dan gunung-gunung itu juga nanti akan menjadi aktif. Karena ini sudah waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Jumpa lagi pemirsa dengan kami Padepokan Putra Bengawan dan Padepokan Cahaya Hati. Terima kasih para pemirsa sudah setia menonton channel kami, dan terima kasih atas subscribe-nya, like, share, dan komennya. Terima kasih banyak. Tidak usah panjang lebar, kami akan menguak tentang peringatan dari BMKG dari tadi melihat informasi dari BMKG bahwa akan ada peringatan sesar Sumatera. Ini nanti makhluk gaib yang bisa menguak itu apa yang akan terjadi di Pulau Sumatera. Kami minta doanya semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan aman. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, makhluk gaib yang bisa mengetahui dengan perkiraan dari BMKG tentang sesar Sumatera, makhluk gaib yang bisa mengetahuinya, ketarik ke tangan saya dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Allah. Hadir masuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator. Pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator. Bisa berbahasa Indonesia dengan jelas dan lancar. Allahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu sampean dari golongan apa? Jin. Iya. Wujud sampean apa wujudnya? Manusia. Saya protek dulu ya kebenarannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila makhluk yang ada dalam tubuh mediator ini berbohong, mengaku-ngaku sudah muslim, tangannya terpotong-potong. Allah sallallahu alaihi wasallam.
Mohon maaf Mbah karena sudah menghadirkan sampean di sini. Iya. Ya, sebelumnya saya minta maaf, namanya sampean siapa Mbah? Tito. Wartito. Saya panggil Mbah Wartito saja ya, guys. Sampean yang memuslimkan siapa Mbah? Beliau. Beliau. Sudah lama Mbah? Sudah. Sampean bertempat tinggal di mana Mbah? Di daerah hutan. Daerah hutan. Di Pulau Sumatera? Iya. Ada apa? Kamu memanggil saya ke sini? Ya, sebelumnya saya minta maaf Mbah. Sampean merokok enggak Mbah? Iya. Minum? Iya. Apa minumnya? Kopi, susu? Kopi saja. Kopi saja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Rokok serta hidangan lengkap komplit. Terhidang di depan. Ya sudah Mbah, ini di rokok dan diminum. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbah. Saya minum dulu ya. Ya, monggo Mbah. Saya juga mau merokok dulu. Ya, sambil nyantai-nyantai ya Mbah ya. Iya. Ini saya mau bertanya Mbah. Iya. Kok dari perkiraan BMKG ini akan terjadi sesar Sumatera itu apa benar Mbah? Benar. Gimana Mbah ceritanya? Karena ini sudah waktunya semua alam terutama di Nusantara sudah bergejolak. Di Jawa ini sudah mulai bergejolak semua dan sekarang ini sudah mulai merembet keluar Jawa. Ini sudah berjalan dengan terjadinya gempa di Tuban kemarin itu menyebabkan semua alam di Nusantara ini bergejolak. Dengan terjadinya gempa di Tuban itu tadi, di Pulau Sumatera itu juga terkena imbasnya. Ini lempengan-lempengan di dalam bumi ikut bergejolak, bergeser. Ini sudah merembet di Pulau Sumatera. Ini juga sebentar lagi Sumatera akan mengalami gempa dari sepanjang Aceh sampai ke Lampung. Sepanjang Aceh sampai Lampung. Iya, nanti akan berurutan terjadi gempa. Dan gunung-gunung itu juga nanti akan menjadi aktif. Karena ini sudah waktunya alam ini mulai tidak bersahabat lagi. Karena sudah lama menahan muak dengan tingkah laku manusia zaman sekarang ini. Tidak dari kalangan bawah, tidak dari kalangan atas. Semua sudah perbuatan-perbuatan sudah melampaui batas. Itu dari akibat perbuatan manusia ya Mbah itu? Semua gejolak-gejolak alam ini adalah ulah dari manusia. Tapi kalau dari segi ilmu geografi apa ilmu apa itu Mbah? Iya, kenapa? Itu lempengan itu ya yang menggerakkan itu loh, menggerakkan bukan dari emang dari bencana gitu loh Mbah, bukan dari perbuatan manusia gitu loh. Emang sudah waktunya lempengan-lempengan itu bergerak kan? Itu semua itu atas kehendak Sang Maha Pencipta. Karena semua itu kan disebabkan oleh perbuatan manusia.
Karena di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Di surat Al-Baqarah itu sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu, para malaikat itu sudah tidak terima. Karena dulu-dulunya itu bumi itu sudah dihuni makhluk dari bangsa manusia itu hanya membuat kerusakan dengan mengumbar hawa nafsu, dan sudah mulai lalai dengan Sang Maha Pencipta. Tetapi Allah itu mempunyai maksud yang tidak diketahui oleh semua makhluknya. Dan walaupun manusia-manusia itu melampaui batas, tetapi juga ada manusia-manusia yang masih taat kepada perintah-perintah Allah. Ini nanti kalau Jawa sudah mulai dihancurkan, diporak-porandakan dengan bencana-bencana, entah nanti banjir, gempa, gunung-gunung meletus, nanti akan merembet-merembet di luar Pulau Jawa ini, terutama nanti Sumatera duluan. Jadi dari Sumatera, Aceh sampai Lampung itu nanti tanah juga bergerak karena lempeng-lempengan itu sudah mulai bergeser. Makanya awal permulaan untuk menggeser ke semua seluruh Nusantara itu dari kejadian di Tuban kemarin itu kan kamu bisa menengok. Iya. Itu banyak kejadian-kejadian. Itu tanah-tanah di Pulau Jawa itu sudah mulai ada keanehan-keanehan. Ya ini kan masih sebagian kecil ini, belum sepenuhnya. Masih diulur-ulur, nanti manusia itu masih ada kebijaksanaan untuk bertaubat atau tidak. Dan ini kan sudah mulai untuk pembentukan awal peradaban. Nah, ini kan sudah mulai lari ke ibu kota Jakarta ini. Ya. Ini kan sudah mulai akan nanti Jakarta itu akan tenggelam. Ini udah mulai banjir ya. Iya, itu tadi kan nanti akan tenggelam. Jakarta tenggelam, nanti gunung di berapi atau gunung-gunung di daerah Jawa akan meletus. Nanti merembet ke daerah Sumatera ini, nanti terjadi gempa yang luar biasa ini Sumatera nanti. Dan bisa-bisa akan menjadi tsunami ini Sumatera. Nanti akan bisa terulang lagi Aceh. Bisa akan terulang lagi. Nanti apa akan membelah juga itu, Mbah? Ya nanti akan membentuk suatu gimana ya, seperti bumi itu akan ada perubahan. Bumi itu akan menjadi retakan-retakan. Yaitu menjalur terus itu. Nanti kalau ada bangunan, ya bangunannya bisa roboh. Nanti kalau ada lautan-lautan, itu lautannya bisa airnya meluap itu nanti. Tetapi kalau gunung-gunung itu sementara belum, kalau di Sumatera. Itu nanti akan berefeknya hanya gempa dan akan bisa terjadi tsunami. Ya, ini saya mencoba menarik kesimpulan ya, Mbah ya. Iya, gimana? Berarti dari bencana tuh, dari banjir yang ada di Demak dan daerah Kudus dan gempa Tuban kemarin baru merupakan awal ya, Mbah? Iya, ini baru awal. Yang paling berpengaruh sekali itu ya gempa di Tuban itu, yang sangat berpengaruh ke seluruh Nusantara, itu seperti penghubung itu di Tuban itu. Jadi lempengan di Tuban itu, di bumi, di wilayah Tuban itu lempengannya itu mempengaruhi semua di Nusantara ini. Itu yang menghubungkan. Untung saja di Tuban itu banyak paku-paku bumi, jadi bisa agak tidak ada
bencana yang lebih besar. Iya. Tetapi nanti kalau di Sumatera itu beda lagi cerita, akan lebih besar lagi. Akan lebih besar, Mbah. Iya, di Sumatera itu nanti bisa-bisa ya terjadi tsunami itu tadi. Akan Tapi ya mudah-mudahan apa yang saya terima informasi ini mudah-mudahan bisa salah ini nanti. Diangkat oleh Allah, diberikan kebaikan, tidak sesuai apa yang saya katakan ini nanti. iya, amin. Ya ini hanya sebagai suatu peringatan saja agar manusia-manusia terutama di wilayah Sumatera itu agar lebih hati-hati. Tapi bencana-bencana ini apa sudah menyeluruh ke seluruh negara-negara lain, Mbak? Belum. Belum. Ini terutama di Nusantara dulu. Di Nusantara dulu. Iya. Kalau dari sisi goib itu bencana ini gimana kan, Mbak? Maksudnya gimana? Nah, katanya kok kayak gabah diinteri, kayak diseleksi itu gimana itu, Mbak? Sisi goibnya gimana? Ya ini sebenarnya kan hanya untuk menyeleksi mana yang benar-benar iman kepada Allah dan mana yang hanya sebatas pengakuan saja. Dan nanti juga berimbas, orang beriman saja nanti juga akan kena dampaknya. Karena kalau sudah Allah sudah mulai berkehendak itu tidak memilih, nanti orang yang beriman ataupun tidak nanti juga akan kena imbasnya itu, tetapi hanya beda kapasitas. Nanti kalau orang yang beriman nanti akan diganti oleh Allah yang lebih baik nanti. Kalau orang-orang yang tidak beriman ya nanti akan disiksa kalau meninggal. Makanya ini sebenarnya di langit ini sibuk sekali dengan sidang-sidang masalah bencana-bencana di Nusantara ini. Dan para wali-wali Allah itu sudah tidak bisa untuk menahan semua bencana dari Allah. Sudah mulai berat karena di seluruh penjuru ini sudah akan terjadi semua. Yeah. Karena ini ya sudah waktunya untuk awal peradaban akhir zaman ini. Ini saya mau tanya, Mbah, Ya. kalau sampean tahu, kenapa kemarin juga BMKG itu memprediksi kenapa Pulau Jawa ini tertutup? Itu gimana, Mbah, maksudnya? Tertutup itu karena di Pulau Jawa ini kan diselimuti dari bangsa gaib, juga dari bangsa-bangsa yang pasukan dari langit. Jadi itu di Pulau Jawa ini semua makhluk-makhluk gaib, entah itu dari golongan jin ataupun dari bangsa malaikat itu bersatu, berkumpul di Pulau Jawa untuk mengemban tugas yang diberikan Allah untuk selanjutnya yang ke depan itu harus gimana itu. Makanya kok dilihat dari satelit itu kok Itu sebenarnya itu kan tertutup oleh dimensi-dimensi dari alam-alam gaib ini. Jadi pancaran satelit itu tertutupi itu sebenarnya. Karena nanti kan pemimpin akhir zaman itu kan di Nusantara ini. Jadi semua itu ikut ambil tugas masing-masing. apa tertutup itu pada banyak yang berkumpul di Nusantara ini itu ya. Hampir semuanya berkumpul di Pulau Jawa ini. Makanya kalau dari ramalan-ramalan dulu, orang-orang tua dulu itu kan Kiai Semar Nages janji itu kan. Yeah. Nah ini kalau diruntut dari cerita-cerita sejarah dulu ini kan sudah waktunya, sudah kalau di hitungan manusia sudah jatuh temponya ini kan. Itu sebenarnya
itu sudah digariskan takdir oleh Allah. Jadi dari makhluk-makhluk entah dari jin atau manusia itu hanya dikasih bocoran nanti 500 tahun ke depan mau jadi apa itu sudah dikehendak oleh Allah. Jadi bukannya Kiai Semar itu mempunyai pendapat seperti itu, sebenarnya sudah dikasih bocoran oleh Allah. Nanti sekian tahun akan terjadi seperti ini, itu sudah dikasih bocoran oleh Allah. Berarti bukan nagih janjinya si Semar Bukan. itu ya, bukan ya? Itu sudah kehendak Allah. Memang Allah itu kan sudah mencatat sebelum manusia lahir itu nanti mau jadi apa kan sudah digaris takdir oleh Allah. Daun yang jatuh ke bumi pun itu sudah kehendak Allah dan sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu nanti 1 detik, 2 detik, 5 hari, 10 hari itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi semua itu tidak ada yang lepas dari pandangan oleh Allah, yang lepas dari ketentuan Allah. Semua itu sudah dikehendaki oleh Allah. Hanya manusia-manusia itu yang tidak bisa mencakup dari pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh Allah itu tadi. Berarti maaf Mbah, ini Semar nagih janji Jawa akan muncul kembali itu gimana? Iya, itu ya Mbah ya. Ya, maksudnya gini. Gimana? Itu kan sudah dikehendaki Allah nanti sekian tahun. Ya seperti masa-masa seperti Nabi Adam. Ya. Itu Nabi Adam itu juga tidak tahu kalau nanti ditakdirkan di dunia ini. Kan sebenarnya kalau menurut sejarah ataupun cerita-cerita itu kan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah itu kan di surga. Ya. Apa Nabi Adam itu tahu kalau sekian tahun nanti akan ditugaskan di dunia ini? Kan tidak tahu. Semua itu sudah dikehendaki oleh Allah. Karena apa? Setiap manusia yang akan dilahirkan di dunia itu sudah ada catatan masing-masing. Yang masalah jodoh, rezeki dan mati itu sudah dicatat oleh Allah. Jadi Kiai Semar Nagejati itu hanya sebagai sanepan. Sanepan. Iya, suatu gambaran bahwa nanti manusia di tahun ini itu kebanyakan manusia itu akan bersifat seperti ini dan akan terjadi seperti ini. Itu sudah diatur oleh Allah. Jadi manusia itu hanya menjalankan takdir saja. Makanya manusia itu hanya wajibnya hanya berusaha selalu minta pertolongan kepada Allah agar dibimbing Allah ke jalan benar yang lurus yang ridhoi oleh Allah. Makanya di dalam Al-Fatihah itu kan ihdinas syiratal mustaqim. Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah diberi petunjuk di jalan yang lurus yang diridhoi Allah. Bukan yang dibendul oleh Allah atau yang tidak diridhoi oleh Allah. Seperti itu makanya Allah itu menurunkan wahyu di dalam surat Al-Fatihah itu kan sebenarnya ada maksud tertentu di situ. Jadi nanti Pulau Jawa itu akan tenggelam semuanya itu. Makanya sampean dan seluruh jamaah-jamaah yang ikut ngaji di sampean itu dikasih kabar, disuruh ibadah kepada Allah yang sungguh-sungguh. Ini bukan main-main, karena semua itu sudah menjalani takdirnya masing-masing. Ya alhamdulillah sampean beserta jamaah-jamaah itu bisa ikut dengan beliau. Itu disuruh bersungguh-sungguh, berarti kan kalian semua itu sudah ditakdirkan di jalannya Allah. Jadi sampean bisa ikut beliau itu bukan sampean yang menentukan ataupun beliau yang menentukan. Semua itu sudah menjabatkan jatahnya masing-masing. Ya seperti apa ada orang itu untuk memilih menjadi orang jahat ataupun orang baik. Semua itu kan tidak ada pilihan. Semua itu hanya menjalani takdirnya masing-masing. Yo, kamu itu kalau diciptakan oleh Allah menjadi iman dan takwa kepada Allah, ya kamu itu jangan sombong ataupun bangga diri, karena semua itu atas kehendak Allah. Dan kalau orang diciptakan menjadi kurang baik, itu jangan dihina, makanya itu didekati, dikasih pemahaman,
bisa kembali kepada Allah. Walaupun semua itu ditakdirkan Allah Allah, tetapi kan manusia itu masih mempunyai hak untuk berusaha. Karena Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau berusaha, ya kan? Iya, betul. Jadi kan khodo dan khodar. Khodo itu kan masih bisa diwiradatin atau diusahakan. Kalau kodar itu sudah ketentuan takdirnya Allah. Selama kita masih bernafas, itu masih mempunyai kesempatan untuk kembali ke jalannya Allah. Dan manusia itu tidak ada yang memilih untuk dijadikan orang Islam ataupun orang Nasrani ataupun orang Yahudi. Semua itu kan tidak memilih. Semua itu atas kehendak Allah. Dan kalian semua diciptakan menjadi penduduk tanah Jawa. Itu kan sampean tidak meminta kan? Iya, benar. Itu semua atas kehendak Allah. Iya. Ya disyukurin saja. Dan jangan lupa setiap hari kita itu harus selalu berdoa. Kita membaca surat Al-Fatihah itu kalau bisa didawamkan setiap selesai sholat 5 waktu kita membaca Al-Fatihah. Ya kalau tidak bisa banyak ya cukup 1 kali. Makanya di dalam ajaran Islam itu kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah tidak sah. Karena di surat Al-Fatihah itu banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi yang jarang manusia itu dikasih tahu oleh Allah. Karena hanya orang-orang yang bersih hatinya yang bisa mengetahui kandungan ataupun hikmah dari surat Al-Fatihah itu tadi. Minum dulu, Mbah. Ya. Ini ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Apa, Mas? Sudah, Mbah. Sudah, terima kasih ya, Mbah ya. Ya, saya terima kasih diundang ke sini, dikasih jamu seperti ini. Ya, mohon maaf kalau yang bisa saya sampaikan hanya segelintir segitu saja karena ya keterbatasan saya. Ya itu udah, terima kasih sekali, Mbah. Udah bermanfaat bagi saya khususnya. Ya, alhamdulillah kalau bisa bermanfaat. Ya kalau ada salahnya ya mohon maaf ya, karena saya itu ya juga cuma makhluk Ya, yang hanya ada bocoran sedikit dari saudara-saudara saya yang lain. ya sama-sama ya, Mbah ya. Kalau saya ada kekurangan kesalahan, saya juga minta maaf ya, Mbah ya. Ya, Ya udah, terima kasih, Mbah, karena sudah mau hadir dan sama-sama. menjelaskan tadi. Ya udah, sampean kembali ke tempat sampean. Dan sebelum saya pergi, Ya ada pesan apa, Mbah? saya pesan sampean itu walaupun bagaimana dan bagaimanapun adanya itu harus selalu bersyukur, Ya, selalu ridho atas ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah. ya, Baik dan buruk semua itu hanya menjalani atas kehendak Allah. ya. Dan manusia itu harus selalu berusaha meminta pertolongan kepada Allah agar dikasih ataupun ditaruh di jalan-jalan yang lurus yang diridhoi Allah, biar hidup sampean di dunia itu tidak sia-sia. Ya, terima Mohon kasih. nanti disampaikan kepada saudara semuanya. Ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan ini saya mau melanjutkan tugas. Saya mau undur diri. Bila ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi pemirsa sesosok goib yang sudah menjelaskan tentang prediksi dari BMKG tentang sesar Sumatera. Ya, kita ambil kesimpulan bahwa bencana-bencana ini semuanya dari Allah, dan kita harus mengingat dan kembali kepada Sang Pencipta kita, siapa yang menciptakan kita. Sudah, semoga tadi
sebuah cerita tadi bisa kita ambil kesimpulan, kita ambil sisi positifnya, dan jangan 100% percaya dengan makhluk gaib. Semuanya kebenaran itu mutlak milik Allah. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.